Coba Pak dijelasin Pak, yang itu Pak. Kenapa? Surat-surat. Ambil semua. Iya maksudnya. Surat-surat ini ini tentang G13. silsilah keluarga. Oh ini aja Pak, ini dulu Pak. G13. Cara ngedapetin surat ini dulu gimana Pak? Bapak tahu nggak Pak? Kalau kita mau daftar sekolah itu kan pindah rumah, kita harus dapat surat dari Kodim atau Polres mengenai bebas G30S PKI. Bebas G13 PKI ini di tahun 72. 72 ya setelah Gestapo. Setiap mau daftar 68, saya mau daftar kuliah itu juga pakai ini. Harus ada surat keterangan bebas G30S. Tahun 72 ini Mbah Jamil. Nah, Bapak saya. Bapak bikin nggak Pak ini? Dulu waktu mau kuliah kan ngambil kan tahun 68. Ditaruh, kalau punya Bapak ditaruh di Ini sekolah Asri. Asri ya. Ini punya Mbah Jamil. Nah, sini. Ini waktu Enggak. mau pindah rumah. Pindah dari Sosro Kusuman ke Sosro Menduran. Oh. Berlaku Seberapa? cuma beberapa bulan ya. Iya. Berlaku 24 Mei 72 sampai 24 November 72. Iya. Di sini polisi masih, dulu polisi Pak Gandhi. inspektur Iya. juga, terus masih Kepala bagian anu ya Pak ya, komando ini Polwil, masih Polwil ya Pak? Oh iya, Jawa Tengah Kepolisian. Dulu belum Polda. Dulu kan kantornya di sebelah Hotel Garuda itu. Yang sekarang jadi Hotel Garuda itu dulu kantor polisi. Itu Polda ibaratnya. Poltabes apa Polres. Kota, Polresta. Nah, Polresta. Itu dulu ada biayanya nggak Pak? kelihatannya enggak ada. Terus kalau yang Kodim itu yang di depan stasiun itu, sekarang Hotel Tugu itu Kodim. Dulu kalau saya ngambilnya di situ. Oh, Gaok. Ditutup itu loh. Gaok Ditutup. kata. Oh bukan, yang ditutup. Yang depan Hotel Garuda apa? Stasiun persis seberangnya itu loh. Ah, Nah, itu dulu kan Kodim. depan stasiun. Sekarang ada Hotel Tugu kan itu dulu. Dibeli Prabowo Sutejo. Iya, yang Gaok itu Pak. Ah, Ada Gaoknya tuh. kelihatannya nggak ada di situ. Kan. Ada tuh, ada Gaoknya. Ada. Yang jadi Mercu Buana itu kan. Ya, Gauk. Ada ya kan, ada sirine. Oh ada ya. Ya, nah, itu kan dulu kan kantor Kodim. Hotel Tugu itu. Oh jadi hotel apa yang sekarang, yang dulu sempat jadi dulu apa ya? Oh Mercu Buana juga di sana dulu. Terus ada Sebelahnya dulu ada Hotel Trio, yang sekarang sebelah PLN itu Hotel Trio. hotel Trio, hotel, terus dulu sempat Terus ada dulu bis kantor bis Hamri di situ. di Hotel Tugu itu. Nah, di sebelahnya. Sebelah. Berarti dulu Kodim, Mm-mm. terus jadi Jadi Kodim, terus dibeli Probo tadi itu. terus dibeli Pak Prabowo Sutejo, adiknya Pak Harto. Oh iya. Jadi toko apa itu. Jadi toko. Terus Ya udah. habis itu Hotel Tugu. Ya, Hotel Tugu zaman Belanda tuh. Oh, Hotel Tugu zaman Belanda, berarti sebelumnya Kodim. Iya. Oh. Setelah itu jadi Kodim karena setelah G30 SPKI itu. Oh, jadi setelah G30 PKI terus buat Semuanya kan diambil dari. buat operasi segala ya. Nah, kalau yang depan Keranggan itu apa, Pak? Yang sekarang jadi kantor Bisnet. Jefferson, Thomas Jefferson, perpustakaan. Itu juga sempat jadi kantor polisi ya? Dulu tempat tahanan PKI itu. Oh, tempat tahanan Dulu PKI. Jefferson kalau mahasiswa kalau
pada anu kan sinau di situ, belajar di Perpustakaan Jefferson. Jefferson di Oh. Amerika dulu. Oh, itu kantor bisnet sekarang itu dulu adalah perpustakaan Jefferson. Terus kedua jadi Tempat PKI kan, tempat tahanan PKI. tahanan PKI di situ. Termasuk Beteng Fredericksburg itu tempat tahanan PKI. Benteng Fredericksburg juga tahanan PKI. Ya gitu. Terus Kodim itu Kodim itu yang di ya Kodim ya, maksudnya nggak ada. enggak. Kodim. Tapi Kodim itu Hotel Tugu itu jadi Kodim ketika tahun 65. Setelah itu ya, apa sebelumnya kita ya. Oh, sejak sebelumnya sudah jadi Kodim. Tempat olahraga dulu, saya ingat teman saya si Andi itu tinju di situ dulu. Tempat gedung olahraga itu. Itu ini anu Pak, apa namanya? Ini perpindahan ini buat Pindah rumah Mbah Jamil dari Sosro Kusuman pindah ke Sosro Menduran tahun 71. Oh, dari seberang nyebrang ya. Nyebrang. Dari yang sekarang jadi Hotel Puri, terus Ke yang sekarang rumahnya jadi El Royal. dekatnya Hotel El Royal. Itu. Jadi nyebrang tok bikin surat ini. Bebas G30. Ini tuh kayak SKCK mungkin sekarang ya, Pak. Ya mungkin. Pokoknya dulu kalau mau kuliah, mau daftar harus pakai ini. Mau kemana? Dan ini Jogja masih bagian dari Jawa Tengah. Ya, belum ada Polda. Jadi masih ada bagian, jadi daerah Kepolisian 9 Jawa Tengah, Komando Resort Kepolisian 961 Kota Ikut Polda Jawa Tengah. Jogja. Masuknya Jogja masih masuk Jawa Tengah. Di tahun 72. Muria Jogja ya Pak? Percetakannya. Oh, dikeluarkan oleh Percetakan itu yang nyetak ini dulu kan ada tuh. Cetak. Loh, bukannya polisi, Bukan, maksudnya itu kan polisi juga ordernya ke kerjasama sama Percetakan Muria. anunya belangkonya ini Belangkonya dicetak sama Muria Jogja. Ini kira-kira di mana ya Pak? Muria Jogja ya Pak, percetakannya? Masyarakat Yodong. Tahu-tahu dah. Tidak. Terus kira-kira Pak, ini cerita tentang kemarin tambahan dari situasi tahun 72 tuh kayak gimana Pak, yang Bapak ingat ketika surat ini dikeluarkan? Saya udah di Jakarta ya. Oh, udah di Jakarta. Di Jakarta kan. Udah masuk TVRI. Di TVRI tahun 71 saya di TVRI. Jogja. Oh, Bapak 71. Nah, TVRI udah di Senayan. bukan di Jogja TVRI. Oh, TVRI Jogja. Jalan Magelang. Iya. Udah di Jalan Magelang itu berarti. Dulu kan masih gawat-gawatnya Jogja. 71 itu masih iya. Kalau ada apa sedikit itu lampu mati. Kencengin, Pak. Ada istilah pemadaman listrik itu, wah itu polisi tentara udah pada curiga juga. Gitu. Situasinya beda dulu. Terus setelah G30 SPKI itu antara umat Islam sama Marhen, PDI sekarang, nah itu berantem namanya. Oh, Sebaliknya sebelum meletus G30 SPKI, pemuda Marhen itu diserang sama John L. Dihabisin dulu tentara sama pasukan dari John L 403 ya. John L ya Pak? Ya sing neng nanti kentungan itu. John L itu apa sih? Tentara John L 403 istilahnya. Kayak resimen gitu. Nah,
batalion. Batalion. Nah, Oh, dulu di itu yang kentungan yang ngabisin Katamso itu dari situ. Brigjen Katamso, heeh. Kolonel Suparjo. Oh, Dulu Pak siapa? Katamso itu masih kolonel, Pak Parjo kan wakilnya letkol. Setelah meninggal dinaikkan jadi brigjen sama kolonel. jadi apa? Biasanya di apa namanya? Keadaan di Jakarta itu gimana, Pak? Jakarta tahun Ketika Bapak udah belum. di TVRI. Oh di TVRI di Jogja saya di TVRI Jogja. Jogja sampai tahun Hanya berapa bulan itu, nggak lama terus pergi ke Jakarta. pas di Jakarta tahun Tahun 73 ya, 72, 73. 72 kerja sebentar terus pulang. Terus 73 ke Jakarta lagi. 73 di Jakarta tuh keadaannya gimana, Pak? Enggak apa-apa. Hanya yang rame itu waktu 74, malari itu. Malari itu 5 Malari itu masih apa ini? Yang bakaran produk-produk Jepang. anti Jepang ya. Jepang ya. Gara-gara apa sih, Pak? Malari itu. Produk aja, anti produk Jepang aja. Pemicunya apa? Apa itu? Waktu itu duta besar Perdana Menteri Tanaka yang datang ke Indonesia itu. Demo. Terus gedung-gedung punya Astra itu dibakar itu bagian. Gara-garanya apa nggak tahu. Gara-garanya ya anti Jepang itu aja. Oh, kok bisa anti Jepang itu? Nah, itu saya kurang tahu itu. Sampai saya kan Pertama kali Jepang masuk berarti ya? enggak ya, udah banyak itu produk Jepang, Toyota itu balihonya di atas Hotel Indonesia yang pertama itu gedung Nusantara yang tinggi di perempatan mana? Tamrin, bundaran Tamrin. Itu kan ada gedung Nusantara apa itu? Itu di situ ada tulisan Toyota itu di atas sendiri itu. Terus di Jenderal Sudirman, yang ramai di mana? Lapangan Banteng. Oh, Itu sampai saya waktu itu udah kerja di mana? Di Citayam, di Varitek itu. Saya jalan kaki dari Cikini, saya kos di Cikini di belakang apa? IKJ sekarang. IKJ. Gedung kesenian itu. Dari situ sampai bundaran Senayan ini jalan kaki ke Jalan Citayam ini. PP lah gitu. Wah, lumayan. Rame itu sampai malam itu bakar-bakaran. akhirnya jadinya apa, Pak? Malari itu. Nah, ya itu mahasiswa ditangkepin itu kan. Ya, sampai ada kampus kuning yang ditahan di mana? Bekasi itu. Tahanan anak mahasiswa Malari di Bekasi. Tahanan kan pakai jaket kuning. Kampus kuning dan UI. Iya, anak UI. Dan itu kan zamannya siapa? Dokter siapa itu? Lali. Yang ada korbannya Arif Rahman kan. Ditembak di mana itu? Nah, itu dulu yang bikin itu kan kalau nggak salah Andi Murtopo itu. Skenario-nya kan. Andi Murtopo itu kan dulu jenderal itu. Tangan kanannya Pak Harto itu yang sering bikin ya, zamannya sekarang kayak siapa itu? Sampai rame itu Malari terusnya. Saya masih tinggal di itu Cikini itu. Itu Bapak udah kerja di Jakarta di Citayam itu, di Varitek. Varitek ya, Bapak? Perusahaan obat Kenrus dulu. Ya di bagian itu. Desain. Varitek Citayam itu di Kebayoran. Ke Jalan Senopati. Oh. Oh, Jalan Senopati. Masuk terus
ke Kebayoran. Terus tentang PKI dan lain-lain udah nggak ada lagi. Udah nggak begitu anu ya. Ya ramenya itu setelah G30 tahun berapa ya? Habis apa 66 tuh ya. Nah itu kan yang sekarang jadi gedung parkirnya depan apa? Toko Rame. Nah itu dulu bekas markas KAPI itu. Nah itu tempat kumpulnya anak anti PKI itu. Oh itu Beskala. Nah, Yang sekarang jadi Bukan, teras sebelah. Malioboro. oh bukan, ya sekarang jadi parkir itu. Ya parkiran. Sebelahnya teras Malioboro kan berarti. Ya, Teras Malioboro iya. 2 yang barusan pindah. Satu. Yang barusan pindah. Nah, itu bukan, itu kan Ketandan itu. Ya kan seberangnya itu kan sekarang juga. Iya. Yang kemarin kita ke sana itu. Iya, kalau yang tempat parkir kan teras 1 belakang Indra, sebelah utara Indra. Depan Malioboro, depan Toko Rame. Rame, ya. Toko Rame itu kan juga jadi teras Malioboro itu, Pak. Ya seberangnya Ketandan seberangnya. itu, teras 2 itu. Iya, terus tembus sampai bioskop. Bioskop. Indra itu teras 1. Nah, jadi teras Malioboro 2 tembus sampai teras Malioboro 1 kan gitu kan. Itu yang paling rame itu dulu setelah G13 itu antara umat Islam sama apa, PNI itu dulu kan pasang apa simbol-simbol bintang sabit itu. Nah itu masalah ada itu orang anak-anak Marhen itu wah nyerbu itu. Nah dulu di anak Marhen itu dibackingi sama KKO. Anak apa Islam dibackingi sama RPKAD. KKO ki angkatan Sekarang marinir itu. angkatan laut. Wah itu saat masih tinggal di Sosor Kesuman itu kalau pagi KKO kan markasnya di perwakilan itu. Jalan Mataram itu kan tempat mana Marhen kumpulnya. Nah dari situ jalan bawa senjata yang apa tempat turunnya bulat itu KKO itu. Warna tembak-tembakan RPKD di depan PKU tuh. Yang adiknya yang jaga di MUI, Pak Sopo itu, yang jaga parkir, yang keamanan MUI itu Pak Sopo yang tua itu. Yang tinggalnya di Sing apian kae. Pak D. Kaliurang. Pak D. Itu Almarhum. Pak Mas Harjo. Mas Harjo itu kan RPKD. Kalau nggak salah ketembak kakinya apa ya? Di depan PKU itu. Memang lebih medeni itu. Antara waktu saya masih sekolah di SMA itu antara GSNI, PII itu saling lirik-melirik. Habis G13 PKI, terus ada Kojar Sena, semua dilatih anak-anak sekolah dilatih sama RPKAD. Kojar Sena, artinya? Pos pelajar apa ya? Pos pelajar ya. Kops pelajar. Itu yang latih Resimen Mahakarta dari Gajah Mada sama RPKAD. Jadi habis kejadian-kejadian itu G13 untuk G13 PKI dan lain-lain itu terus kemudian ada itu anak-anak sekolah dilatih sama dilatih sama RPKAD. Jalan kaki dari itu sampai ke Prambanan. Kedisiplinan militer kayak gitu Pak. Sama anak-anak mahasiswa Maharta ya. Tujuannya apa Pak? Ya untuk mempertahankan nanti kalau ada kejadian lagi kan sama PKI itu takutnya kan. Apa namanya supaya tidak dikuasai sama Ya, lawan jaga-jaga, ya, untuk jaga-jaga biar nggak mudah dipengaruhi ya. Iya. Biar nggak dimobilisasi pihak lain ya. Iya. Yang PKI itu dulu jaga-jaga. Jadi kejadian-kejadian itu tuh selama dari tahun 60 sampai 70 berarti Pak? 65 habis G30. Yang 60-an sampai 70-an kan berarti? Masih terus berjalan kan? Ya, sebelum kejadian PKI itu kan apa itu anak-anak Marhen diobrak-abrik sama itu John L itu.
korps itu, resimen itu, dari kentungan batalion, itu. nah ya. Nggak tahu itu malam-malam itu pada papan nama marhen itu dihancurin. Nah, kebetulan ada teman saya, kakaknya itu diangkut pakai truk toh, dikira sudah mati, dilempar di Kalasan. Sampai rumahnya di Belji itu, depan Bobkri itu. Selamat ya, sampai sekarang masih ada ya orang. Oh iya Pak, apa namanya? Informasi ini kan Bapak bisa berani ibaratnya ini wani sumpah kan itu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang sing ratrimo dan lain-lain itu kan, jadi apa namanya ada dasarnya ya Pak, nggak waton ngarang kan kayak gitu. Nah, waktu di Sosrokusuman itu tempat kita kan ngumpulnya anak-anak Muslim. Itu tapi anak-anak marhen itu agak sungkan sama keluarga kita, terutama sama bapak Pak Jamil. Pernah ada yang dikejar masuk rumah saya, anak marhen nggak berani itu masuk. Muslim gitu berarti tadi apa? Ya itu dulu apa ya, bintang sabit itu SI. Parmusi Pak ya? PSI? Bukan, Parmusi, Partai Muslim Indonesia itu. Oh. Setelah P3 apa itu? PSI. Gabungan dari apa itu? Pak SI. Syarikat Islam. Parmusi. Waktu itu masih ya 65 ya, 6 setelah kita itu 30 SPKI. Terus itu kan tahun 70. Terus tahun 80 gimana Pak? Tahun 80 Bapak di Jakarta? Iya. Ada kejadian apa Pak? Nggak ada. 80 ada mayem berarti? Iya. Ada. Ya itu yang rame. Yang 80 Bapak ketemu Mama. Iya. Bapak kan meninggal 78. Mbah Jamil. Tahun 78 di Jogja. 80 ya, sekitar 80. Di Dagen, di Sosrokusuman, Sosro Menduran. Ada di Dagen, Sosro Menduran. Dibawa ke waktu itu bisa apa deh, Bapak. Mondok dulu Pak? Di PKU. Mondok di PKU. PKU Keadahlan. Iya. PKU cuma satu dulu. Iya. Iya, di Gamping belum ada. Bantul juga belum ada. Nah, Jadi PKU Ahmad Dahlan. kalau ibu kan 72. PKU Ahmad Dahlan itu segede ini nggak sih Pak dulu Pak? Belum, nggak begitu. Nggak begitu gede. Sekecil apa? Ada ya apa ya, nggak begitu besar gitu. Masih ingat dulu tahun berapa tuh? Tahun 7 bapaknya Mbak Erni itu dulu di mana? Di Opname di Bethesda. Itu Bethesda masih wah kalau malam serem tuh. Saya pernah nunggu Pak itu pengennya cepet-cepet pagi. Masih ngelangut itu loh. Ya koridornya itu. Koridornya itu masih tegelnya tegel lama itu loh. Lorongnya itu tuh. Ya kayak film-film itu, horor ya. Mas Pakirnya itu waduh kalau malam teriak-teriak. Berarti bangunan Bethesda itu cuma yang tengah itu tok. Gitu iya. Ya pokoknya itu lorongnya itu aja. Nah, iya yang di sekarang dari pintu masuk itu dulu. Berarti tahun 70-an itu rumah sakitnya PKU. Sarjito udah ada. Kita udah belum ya kayaknya. PKU Bethesda. Panti Rapih. DKT Panti Rapih. DKT. Terus Panti Rapih. Panti Rapih. Terus apa lagi? Udah ya paling. Udah. Belum ada. Itu berarti Juta belum ada. Mungkin sebelum tahun 70 udah ada ya? Mana? PKU Bethesda. Oh, ya udah kelihatannya. Tua tenan berarti Pak? Iya. Malah Sarjito belum kemungkinan? Kita belum. Yang paling tua ya Bethesda ya. Bethesda itu kan Belanda. Belanda. Bethesda sama Panti Rapih. Oh. Masih inget nggak Pak? Dulu Pak, mahal nggak Pak? Misalnya sakit kayak gitu? Ya enggak begitu dulu ya. Tenang-tenang aja, nggak ada BPJS segala.
orang itu tinggal masuk. Kebetulan dulu Pak Erni itu bapaknya guru SMP 9 Basen, guru bahasa Inggris. Pertama kali saya bisa naik motor ya punyanya bapaknya Pak Erni. Waktu itu meninggal, saya laporan ke RRI yang dulu kan di situ disiarin, di RRI naik motornya Yamaha yang abu-abu itu. Disiarin kan? Ayo, meninggalnya Mas Fakir kan harus disiarin di radio. Ke RRI. Kalau orang meninggal itu disiarkan di RRI radio. Semua yang meninggal apa harus ya enggak, itu harus memberitakan? Kita aja yang punya inisiatif ke sana ya. Terus memberitakan. Minta tolong PK untuk diberitakan. Bayar nggak Pak ngumumin? Beda enggak. Dari dulu emang Enggak. berita Lelayu. Di itu kan masih di Kota Baru itu. RRI. Sampai sekarang masih di sana. Sampai masjid ada itu. Berarti dari dulu di situ ya? Di situ. RRI Jogja. RRI. Terus kalau RRI Dembangan? Nah, itu baru itu belum lah. Sudah lama. Yang lalu yang 80-an. segala itu kita belum ada dulu. Seturan. Seturan untuk pemancarnya itu kalau salah ya. Di Seturan. Di mana ya Pak? Yang ada kayak antena-antena itu bukan? Seturan. Seturan. Dembangan tuh Pak. Nah, itu Dembangan RRI-nya. Kalau salah Seturan ada. Nah kalau ini Pak, yang silsilah apa namanya, keraton. Keraton. Itu menurut ini silsilah ini kan ini sih. Tak liatin dulu Pak. Di zoom lagi Li. Wali. Cek wali. Ini silsilah dari keraton, jadi ke Kancingan itu. Ke Kancingan. Itu turunan Sultan pertama. Ini paling atas Sultan Pertama. Hamengkubuwono pertama. Ini. Berarti Hamengkubuwono I ki Itu di sini ini. gelarnya apa? Anaknya, Sultan Agung. Bukan. Apa? Mangkubumi. Mangkubumi Pak ya? Nah ini ada dari Eyang juga tentang Keraton Jogja. Tentang Keraton Jogja, buatan Kanjeng Raden Tumenggung Yudo Diprojo. Ini dari Mbah ya apa? Ya Mbah Dasil. Ya Pak? Bukan itu Kok Dasil? Lek tadi, Mbah tadi. Mbah tadi ya? Ini tentang arti dan berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Kanjeng Raden Tumenggung Yudo Diprojo. Yang satunya Himpunan Sejarah Jawa. juga ada Himpunan Sejarah Noto Tanah Jawi. Penghimpunnya ini keluaran tahun 91. Tapi ini udah yang versi fotokopian. Nih, Sultan Hamengkubuwono pertama itu putranya 32. Nah, istri berapa itu? Ada Bendoro Sujono dulu namanya. Hamengkubuwono pertama. Jadi Asmo Timur itu nama kecil. Sebelum Bendoro Raden Mas gitu. BRM ini Bendoro Raden Mas Sujono. Ini Lahirnya malam Rebopon 26 Ruah Wawu tahun 1641 berarti. Ini Agustus. Ini Tahun ini tahun Jawanya.
Terus Masehinya 13 Agustus. Wah, tahun cantik 1717. Putra dalem kakung putri 32. Putra dalem kakung putri 32. Dari nggak tahu istri berapa itu. Garwa dalem 2. Gusti Padmi. ini kan Ah. Gusti Kanjeng Ratu Kencana, terus Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten. Gantias. Terus gantos asma Gusti Kanjeng Ratu Hageng Di dalam dedalem ing Tegalrejo lajeng katelah GKR Tegalrejo. Oh, ini Tegalrejo sini. Ratu Ageng sing ngrawat Diponegoro. Iya. Ya kan berarti Tegalrejo makanya Diponegoro kan. Kok ngertos ini? Oke, Pak, kula pecinta Diponegoro. Nah, ini putra, ini putra dalem kakung putri cacah 3 kalih. Garwa sepuh. Ini garwa sepuh berarti ini Bendoro Mangkubumi. Raden Mangkubumi. Nah kalau informasi ini mungkin insya Allah mudah lah didapat ya tentang Ini urutan kedua ini anaknya juga banyak nih. iya maksudnya nah kalau misalnya mau ngeliat ini datang ke rumah Pak Zuhad. Ini salinan dari Mbah Tadi. Ini cerita tentang Keraton Ngayogyakarta. Ya alhamdulillah ternyata kita masih ada keturunan Sultan itu pertama. Sultan pertama gitu. Ini ada sertifikat. Tapi dari berapa ini? Neng yo Satu, nek dua, misalnya tiga, 7 turunan empat, iki lima, wis luwih saka 7 turunan. 8 ya, ini kan ibu. Jadi ini siapa, Pak? Ini saya Muhammad Juhat. Nah, ini Bapak. Jadi nomor 9 ini Bapak. Ini sih. Bapak dikasih tambahan namanya di depan Juhat gitu. Tapi nama aslinya Bapak itu Zoehat kan, Pak? Aktanya Zoehat. Ya ora, Juhat, Juhat. Ora Zoe. Ora. Sebenarnya Di sini tuh kan ada ini nih, lahirnya. sebenarnya tuh Juhat apa? Juhat. Lah kok soal nulisnya Zoehat apa? Oh, nama gaul ya belakangnya. Nih, 31 Desember 48. Anaknya malah bingung anaknya. Jadi di sini ini kayak akte apa namanya kekancingan yang dikeluarkan dari Keraton. keraton gitu. Bahkan meterainya 50 sen. Tahun 72 loh itu. Ini dikeluarkan tahun 72. Sekarang berapa, Pak? Nah, 50 sen tuh sekarang sama kayak berapa? Ini kan 5 sen bisa 500 nih. 100. Ini 1 sen, 2 sen, terus sekilo, sebenarnya sekilo ini. Oh, ini tuh dari Besok ketep. ibu yang keturunannya keraton itu, ibunya bapak. Ini, ya, ini Ya kan? putranya Mbah Harjo Pratomo. Ya. Jadi ibunya bapak itu yang keturunan dari keraton gitu kan. Nek simbah kakung kan saka anu Pak Raji Dur Raja Sosro Kusuman. Oh, dari Sosro Kusuman gitu. Nah, ini ibunya bapak namanya Satya. Raden Satya. apa ya? Pak? Raden Nganten. Raden Nganten Satya. Sadiah Jamil. Terus bapak dapat gelarnya Raden Muhammad Juhat. Juhat besok diganti. Saya ngerucut. Ya udah dicepit kayak. Muhammad Juhat. Jadi Dejuhat namanya bapak. Terus nama gaulnya adalah Zoehat. Karena diturunkan kepada saya namanya Nazoe Agi gitu. Ini nama gaulnya itu karena zaman dulu ya
Jen apa? Zaman Ejaannya ordo. oe-oean. 48 kan masih ejaan lama, lahiran 48. Enak dejuhat berarti Y, Pak. Z. EDJ ini Ya itu J. Z. Z saiki. kan de Jogja, jadi Y. Yogya ya kan ya. Z. Berarti Bapak tuh Yuhat berarti. Oh, bukan Z berarti. Ini diganti Z ya. Zuhat. Tapi nek di KTP Bapak Zuhat. SEZUHAD. Ora. Nah, iya. Ya, ZUHAD. AD berarti angkatan darat. Nek AL berarti Zuhal. Tapi adik kakaknya Bapak itu Yuhal. namanya memang Yuhal. Yuhal sama Yuhal. Yuhal, kembar. Ora Tapi kok kembar. enggak kembar. Ya? Yuhal sama Yuhal. Yuhal. Yang beda K. Dulu kalau nggak salah meninggalnya waktu ada Pagebluk. Kertas Pagebluk. Jadi ada Pes segala itu. Covid. Wabah. Koyo Covid tapi zaman dulu. Iya, ini namanya kan Pagebluk. Nah, nggak tahu dulu. Ada wabah penyakit di tahun Namanya Pagebluk. Itu sampai kata cerita ya di waktu di Sosrogesan ada namanya Pak Jogo. Itu waktu ada kejadian itu muter kampung telanjang bawa pecut katanya. buat apa? Hanya ngusir penyakit itu. Walah. Awang zaman dulu kan gitu. Oh, alah. Pak Orang wis Jogo. semprot-semprot. Kalau Covid wingi kan nganggo apa namanya? Hazmat. Sampai dia sekarang dari dulu jaga itu kantor Bumi Putra yang di pasar dulu kan ada kantor Bumi Putra. Bumi asuransi. Yang perumahannya sekarang jadi Malioboro Mall. Oh, Itu oh dulu perumahan Bumi belakangnya. Putra itu. Dulu perumahan Bumi Putra. Zaman segitu udah pakai mobil tuh antar jemputnya Bumi Putra. Oh, terus Panesban. 60, ya. Itu Bumi Putra, komplek Bumi Putra. Tapi kan tanah keraton. Terus apa namanya? Di efeknya dari keturunan ini apa tuh, Pak? Ya apa ya? Sultan Ground. Ya paling ya apa ya ben orang ya terus manggilnya rada dhuwur. Di sini itu kan den nganten, nah itu. Oh, zaman dulu. Undang-undangnya kan gitu. Den dorong, nah itu. Dapat prioritas apa gitu, Bapak? Pernah ngerasain? Enggak. Nggak ada perbedaan. Zaman dulu sih Mbah Kakung itu kan anu kayak ulama di keraton. Oh, Ya, pernah sempat. Kalau ke keraton kan bawa keris depan, pakai ubel gitu, kayak di Ponegoro. Mbah Mukmin, Mukmin. bapaknya Simbah. Jalan kaki itu dari Sosorkesuman ke keraton. Kalau Mbah Mukmin itu ulamanya keraton. Kayak apa ya ini ya? Terus istrinya Mbah Jamil itu atau ibunya Bapak itu keturunan dari apa Sultan Tinggalnya di Ngadinegara, Gading. Hamengkubuwono pertama. Katanya saya juga nggak tahu. Menurut ini silsilah ini. Ini kan ada semuanya ada. Tambahan le ono, Pak? Sing lebih menarik. PKI. Ada cerita apa lagi, Pak, tentang PKI, Pak? Ya itu setelah Soalnya pas PKI ini mesti ngangkat tuh. Ada yang baik nggak Pak? Kenalan Pak Zuhad orang PKI tapi apian banget sama Pak oh Zuhad. enggak ada. Dulu setelah G30 meletus itu kan kalau malam di kampung itu orang-orang PKI dijemput sama tentara itu, diciduk istilahnya. Ditandain itu ya, Pak? Nah, enggak ditambah, udah ketahuan orang-orang PKI di Sosrokesuman. Saya dulu tinggal di Sosrokesuman, Mas, di Malioboro Mall tuh. Nah, di situ. Tiap malam jam 12 malam datang tentara. Ada berapa orang di situ. Pernah ada temennya kakak yang kuliah di Gajah Mada itu. Dulu GMNI, dia masuk CGMI. Itu hilang.
Padahal kakaknya Brigjen itu nggak berani ngambil. Ah, Bapak pernah nggak ngelihat orang PKI sholat? Dulu kelihatannya banyak yang muslim tapi yang nggak sholat. Oh, muslim, tapi nggak sholat. Tapi Bapak udah pernah ngelihat orang PKI sholat loh? Nggak ada. Habis G30 AS PKI ya udah sholat. Iki apik ta. Masuk. Dulu tentara ini mengidentifikasi pripun niku Pak? Mungkin dari laporan dari itu, kampung ya. Oh dari kamu. Heeh. Dulu hanya ketuaan Brawas segelintir, Pak Wir, Pak apa itu. Ada satu keluarga itu PKI semua ada itu. Pak Rauto. Terus itu dibuang Nggak tahu itu, tapi ada yang selamat. Termasuk ada budenya Mbak Erni itu perempuan. Itu ditanya di itu Mas. Benteng Frederburg itu dulu tempat tahanan PKI itu. Yang Bapak cerita Heeh. madep Kalau jalan pa- itu ya? kalau pagi pada di atas itu ya, dulu kan kelihatan ke jalannya. Jadi wall of shame. pernah Itu. ada kejadian salah tangkap nggak Pak? Waduh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti Mm-mm. Tapi memang dulu menguasai benar PKI itu. Pemudanya itu kalau apa ada acara apa tuh berbaris bawa itu apa namanya kaosnya itu gambar kalau jengking itu Mas. Anak-anak PKI itu pakai hitam-hitam. bukan grup band Scorpion ya Pak? Bukan. Bawa kalau jengking itu bawanya bawa ular gitu. Memang dulu bawa kampak itu. Oh, klenik-klenik kayak gitu ya? Oh, ya enggak. PKI. Pokoknya untuk nakut-nakutin selain orang PKI ya pemuda dulu kan pemuda rakyat yang terkenal itu memang wah banyak sekali. Tapi apa begitu. mungkin itu kesenian-kesenian gitu? Oh, bukan, memang kalau berbaris itu bawa Oh, ya, menunjukkan kekuatan gitu. kekuatan. Masih rock. Tapi memang pada takut juga orang-orang lain. Jadi ibaratnya kayak kelompok pemudanya itu logonya Sekolahnya kalau jengking itu. kalau misalnya sekarang mungkin nek PPP ada GBK misalnya atau Itu kayak dulu yang namanya pemuda rakyat itu. Joksin misalnya kayak gitu. Nah, kalau PKI itu pemuda rakyat itu. Senimannya kan Lekra. Itu kantornya sekarang jadi kantor sebelahnya Sate Pak Ahmad. PDAI. Enggak, Utara, timur gitu. Apa Yang sekarang jenenge? kantor Koramil sama apa itu. oh ya orangnya. Itu dulu. Dekatnya Jogja Galeri kalau sekarang. Yang sekarang jadi Sono Budoyo itu yang dulu kan CHTH. Itu dulu pernah terjadi itu lempar-lempar batu di situ tuh. PKI sama Marhen dulu. Saya lihat. Oh, malah musuhan PKI. Iya, habis G30 kan gitu. Marhen habis itu selesai, Marhen sama Nasionalis lawan komunis. ya, terus habis itu nasionalis sama Islam. Terus Oh iya. Tekan saiki. Oh dulu seru Mas itu kalau waktu Islam. Nah, dulu nasionalis di backingi sama KKU itu. KKO ki marinir, Kalau Islam sama RPKAD. RPKD atau sekarang Kopassus. Nah, pernah tembak-tembakan di depan PKU itu loh. Itu bawa senjatanya yang pelurunya bulat itu loh. Oh, lawasan banget. Ngumpulnya kan di Jalan Mataram. Di Mataram dulu kan markasnya anak-anak Marhen gitu. Nek partainya kan Marhen. Bukan, PNI. Oh PNI ya. PNI Marhenis. Yang Anak Islam. pemuda Marhen. Nah, Islam. Marhen ki kayak DPK-nya gitu ya. Joksin. Orang Marhen itu ya apa ya? Pemuda ya PDI itu ya. Sekarang. Marhen ini pemuda Marhen makanya dulu. Bukan partai. Bukan. Kayak Ya, toh ormas kan. Nah, rumah. Gambarnya banteng itu. Partainya PNI. Nek Islam partainya pas itu apa? Waktu itu yang pakai bintang sabit itu apa? Parmusi Pak ya? Masyumi. Belum, udah nggak ada. Apa Parmusi itu ya? Oh, setelah Masyumi. Itu kan di dinding-dinding kan digambarin bintang sabit itu. Wah itu tempat berantemnya anak-anak. Asal ada gambar itu dirusak sama anak-anak Marhen Berarti itu. sejarah PKU
Tadi di PKU ya Pak ya? Apanya? Ah, di depan Di ya. depan PKU. Nah, nek sekarang kan Ngampilan. kulon. Jadi emang dari dulu tuh untuk ngadu domba di Jogja itu merah sama hijau berarti kan kayak gitu. Dulu Terus akhirnya sekarang jadi semongko. ya, nah, tempat kita itu yang sekarang jadi Wis Hotel itu dulu kan Wikungse itu. Apa nih? Nah, gedung pertemuan orang-orang Cina. Di Dulu tempat- Jalan Dagen, Iya, di depannya sekarang kan jadi Wis Hotel Hotel. Wis, Ah. depannya Bak Pia-Pia. Itu dulu kan gedung Wikungse, nah. Yang punya Cina, ternyata yang punya orang Kota Gede itu Pak. Sinten ya zaman dulu kan mboten ngerti. Wikungse itu untuk apa Pak? Gedung anu badminton. Untuk olahraga. punyanya orang Cina Kota Ah, Gede. yang jadi seneng enak itu HMI waktu habis G30 pada rondol punya bekas-bekas orang PKI kan disita sama orang-orang. Nah itu HMI termasuk di situ, diusir dapat bagian di Nitian 300 meter. HMI. Oh. Oh. Ya, dulu kan ini jadi Unprok kan dulu pernah jadi Unprok, habis itu jadi parkiran. Parkiran apa? Kayak parkiran anu Dagen itu kan dulu untuk parkir. Oh, parkiran ya. Oh, Madura itu kan. Oh, Unprok tuh sekarang kan di sempat di netral, SD netral itu. Sekarang kan di mana? Babarsari. Hmm. Ya, apa ya? Ya, terjadi saringan itu. Bunuh membunuh juga itu antara nasionalis sama itu. Nasionalis lawan komunis Sama bukan sama Islam itu. sama Islam. Ada salah satu seniman dari Padang itu, Mas tahu foto itu. Itu dia itu yang manu banget Islam banget itu sampai dibunuh itu sama orang-orang nasionalis. Padahal orangnya dia kalau ada kerjaan dekor itu ngambil limnya di mana? Di kantor pos. Dulu kan kantor pos kan banyak lim kan. Oh, iya, lim. iya. Pakai kanji. Perangko tuh, iya. Dia ngambil di situ. Aci Pak ya? Ah, itu dekor itu si namanya siapa itu Gondrong. Sekarang aci digoreng. Kayak bumbu. ya lebih memang jadi dulu antara anak-anak sekolah zaman SMA itu ya antara GSNI, PII itu nah dulu kan PKI-nya kan IP, Ikatan Pemuda Rakyat itu. IPR berarti Pak. Nah, bukan Ikatan Pelajar Pemuda Indonesia apa ya? Pokoknya IP itu dulu PKI itu. Oh, Ikatan Pelajar Indonesia. Nah, IP double P kan. Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. Apa pelajar pemuda? Indanderbonya PKI itu. Ya. Nah, ini salingan itu ya. Jadi antar temen ya rada curiga-mencurigai itu. Nah, jadi kalau mau dapat cerita yang menarik tentang Jogja, monggo datang ke rumah Pak Zuhad. Payaman Permai D19. Kalau misalnya ini juga kita minta tolong dikoreksi kalau misalnya kita ada salah, kita tolong dikoreksi. Jadi cemiu, correct me if I'm wrong.